Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Yanti dengan NIM 2103020035 dari HTN 6B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hukum acara dan praktik peradilan perdata. Di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian, sumber, dan asasnya. Di sini menurut Abdul Qadir Muhammad, dia ini merumuskan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui peradilan sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Sedangkan di sini menurut Sudikno, dia ini mendefinisikan hukum acara perdata itu sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Kemudian sumber hukum acara perdata. Sumbernya ini ada HIR, ada RBG, ada RF, ada BW yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan ada Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan atau Acara Banding Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Ada Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (Perma), dan yang terakhir ada jurisprudensi. Kemudian asas-asas hukum acara perdata, ada hakim yang bersifat menunggu, ada persidangan terbuka untuk umum, ada putusan harus disertai alasan, ada trilogi peradilan seperti sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian ada hakim yang bersifat pasif, ada audiet alteram partem, ada beracara dikenakan biaya, dan ada asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Pembahasan yang kedua itu gugatan. Di dalam pembahasan gugatan ini dibahas mengenai tuntutan hak, di mana tuntutan hak dalam pasal 142 ayat 1 RPG atau pasal 118 ayat 1 HIR disebut tuntutan atau gugatan perdata merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ranting atau main hakim sendiri. Di sini permohonan itu suatu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, sedangkan gugatan itu tuntutan hak yang mengandung sengketa. Dalam tuntutan hak itu, peradilan itu dibedakan menjadi dua, yaitu peradilan sukarela dan peradilan kontesius. Di dalam gugatan itu dia memiliki isi seperti identitas para pihak. Biasanya ini terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Kemudian ada aposita, di mana aposita ini berisi dalil-dalil dari penggugat. Kemudian ada petitum. Petitum ini apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Kemudian ada kompetensi. Kompetensi itu terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi kewenangan absolut. Dia ini kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tentu yang secara absolut. Kemudian ada kompetensi kewenangan relatif. Dia ini sering disebut dengan kewenangan nisbi.
Dia ini menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Kemudian kumulasi atau penggabungan gugatan. Ada kumulasi subjektif, dia ini terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjek hukumnya. Kalau syarat untuk kumulasi subjektif ini bahwa terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subjek atau orang dengan subjek atau orang lainnya. Sedangkan kumulasi objektif, dia ini penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Kumulasi objektif pada umumnya ini tidak disyaratkan bahwa tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Kemudian ada pembahasan yang ketiga, yaitu pemeriksaan gugatan di persidangan, di mana yang pertama itu melakukan pendaftaran dan panggilan. Sesuai asas hakim yang bersifat menunggu itu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah itu mendaftarkan gugatannya. Kemudian proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara sesuai dengan asas beracara dikenakan biaya. Lalu dilakukan pemanggilan jurusita dengan menyerahkan surat panggilan, eksploit, berita acara panggilan, dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Kemudian putusan karena tidak hadir pada sidang pertama, dia ini diatur pada pasal 148 RBG atau 124 HR. Dia ini memuat ketentuan apabila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lalu lagi setelah melunasi biaya tersebut. Kemudian ada pada pasal 150 RBG atau pasal 126 HIR masih memberi kelonggaran kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama dan untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan juga memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir atau tergugat untuk menghadap lagi pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan untuk itu. Kemudian ada upaya perdamaian diatur pada pasal 154 RBG atau pasal 130 HIR. Antara lainnya itu, yang pertama, bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan kedua berusaha mendamaikan. Yang kedua, bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat. Dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Yang ketiga, terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Adapun ketentuan pada pasal 154 RBG atau pasal 130 HIR oleh banyak kalangan itu dianggap tidak cukup efektif untuk tercapainya perdamaian di antara para pihak. Nah, Mahkamah Agung itu kemudian mengeluarkan SEMA nomor 1 tahun 2002 yang dalam perkembangannya diganti dengan Perma nomor 2 tahun 2003 dan selanjutnya diganti lagi dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila mediasi berhasil, dibuatkanlah akta perdamaian yang menjadi substansi dari putusan
perdamaian. Kemudian ada jawaban dan eksepsi, di mana jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kalau jawaban yang tidak langsung itu, dia ini mengenai pokok perkara yang lazim disebut eksepsi atau tangkisan. Sasaran dari eksepsi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat. Dia ini terbagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil. Ini adalah yang mendasarkan diri pada hukum acara perdata. Kalau eksepsi material itu dia didasarkan pada hukum perdata material. Adapun jawaban yang langsung, jawaban tergugat yang langsung itu mengenai pokok perkara yang dapat berupa pengakuan, bantahan, reverte. Pengakuan itu mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Kemudian ada gugatan rekonvensi, di mana pada pasal 157 dan pada pasal 158 RBG atau pasal 132A dan pasal 132 BHR. Sutorno dari ketentuan pasal tersebut itu menjadi jelas bahwa memungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, oleh majelis hakim yang sama, dan diputus dalam satu putusan pengadilan, walaupun dalam perkara pertimbangan hukum dalam konvensi diuraikan secara terpisah dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Kemudian ada pembahasan yang keempat, yaitu pembuktian. Pembuktian itu suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Itu menurut Abdul Qadir Muhammad. Kemudian ada menurut Zainal. Dia menyebutkan pembuktian itu merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Pembuktian, kewajiban membuktikan, dan beban pembuktian itu diatur pada pasal 283 RBG dan pasal 163 HIR dan pasal 1865 BW. Kemudian di sini ada alat-alat bukti. Yang pertama, alat bukti tertulis atau surat. Kedua, alat bukti pengakuan. Ketiga, alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Keempat, alat bukti sumpah. Kelima, alat bukti persangkaan. Keenam, pemeriksaan setempat. Ketujuh, keterangan ahli. Kemudian ada pembahasan kelima, putusan pengadilan. Putusan pengadilan menurut Sudikno, dia ini mendefinisikan putusan hakim suatu sebagai pernyataan sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Nah, kekuatan putusan pengadilan dalam perkara perdata, putusan pengadilan itu mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Adapun jenis-jenis putusan, putusan itu dibedakan atas putusan akhir dan bukan putusan akhir, yaitu putusan sela, sebagaimana diatur dalam pasal 196 ayat 1 RBG dan pasal 185 ayat 1 HIR. Kalau ditinjau dari sifat diktum atau amarnya, putusan itu dibedakan menjadi putusan deklaratoir, putusan konstitutif, dan putusan kondemnatoir. Ada pembahasan keenam, yaitu upaya hukum. Dalam upaya hukum ada putusan pengadilan. Nah, di situ dibedakan menjadi 2 upaya hukum. Ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Yang ketujuh ada eksekusi. Nah, di sini eksekusi merupakan pelaksanaan secara resmi
suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Adapun dasar hukum eksekusi dalam hukum acara perdata, dasar hukum eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan itu diatur pada pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBG, pasal 195 sampai dengan pasal 224 HR dan seterusnya. Kemudian eksekusi itu memiliki asas-asas, yaitu menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Nah, di sini ada proses eksekusi. Dalam eksekusi real yang dirumuskan pada pasal 218 ayat 2 RBG atau pasal 200 ayat 11 HIR atau pasal 1033 RF. Tata cara relatif sederhana dan mudah yang dapat digambarkan bisa dibaca di sini. Adapun jenis-jenis eksekusi yaitu ada 3, yaitu eksekusi membayar sejumlah uang, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, dan eksekusi real. Itulah tadi pembahasannya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.